Hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng, Bali terasa berbeda. Ini dengan adanya launching buku Ensiklopedia Soekarno pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 di Balai Agung Buleleng, Bali, tempat lahir ibu kandung Bung Karno, Oman Rai Serimban. Sebagai pemerakarsa, Ketut Putri Sedana atau Dr. Caput mengatakan bahwa ia berpedoman dengan slogan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Apalagi, Soekarno juga memiliki darah Buleleng dari ibunya, Nyoman Rai Serimban. Kemudian ada juga Ibu Indonesia, juga ada Stambul, cinta dari Bali pada tahun Dr. Caput berharap agar buku ini dapat menjadi referensi agar ide, gagasan, serta ajaran Bung Karno dapat membumi. Tidak tertinggal kepada sang proklamator. Rasa bangga itu terwujud apabila slogan yang sering kita lihat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dan kita tahu bahwa Bung Karno tidak saja dikenal di Indonesia tapi mendunia, dan yang menjadikan menginspirasi adalah Bung Karno setengahnya adalah orang Buleleng, dan saya orang Buleleng sepertinya rasa terpanggil untuk mewujudkan dan akhirnya terwujud karya seperti ini. Inilah juga salah satu bagian bagaimana kita sebagai rasa cinta, rasa bakti kita kepada sang proklamator Bung Karno, kita ingin memberikan sebuah hadiah kepada sang proklamator dan juga kepada keluarga Balai Agung dan juga kepada bangsa Indonesia ini. Perjalanan ini lumayan panjang. Dari 1927 ya ketika pertama nama Bung Karno terangkat, tercerita di berita pers ya, sampai meninggalnya ini sudah luar biasa. Ini panjang dan kita sudah lihat, saksikan bersama ada 15 jilid ya yang terkumpul dalam satu seri ensiklopedia daripada Soekarno yang mencakup semuanya ya tentang perjalanannya Bung Karno yang ada pada berita pers yang selama ini mungkin banyak dari kita yang tidak tahu. Nah, inilah karya inilah yang kita bisa menjadikan sebuah referensi ya, khususnya kita selaku anak ideologi pada Bung Karno untuk lebih memahami apa itu, siapa itu, dan bagaimana itu Bung Karno dan ideologinya beliau. Tidak berlebihan kiranya. Pembuatan buku ini melibatkan 8 orang sarjana untuk mengumpulkan clipping berita, setidaknya 5-6 ribu clipping pada masa tahun 1927 sampai 1970 pada masa Soekarno selama 6 bulan di Perpustakaan Nasional bahkan ke perusahaan pers. Terima kasih. Buku ini pun merangkum seluruh berita pers mulai dari munculnya nama Bung Karno hingga wafatnya Presiden pertama Republik Indonesia ini. Ditambah juga reportase Ensiklopedia Bung Karno ini adalah berita perjalanan Soekarno mulai tahun 27 ketika namanya pertama kali disebut oleh pers dan berjalan terus sampai meninggalnya. Dan orang harus fair melihat data-data dari pers ini. Karena saya menghidupkan lagi berita-berita pers ini menjadi satu realitas yang bisa dipelajari nantinya untuk generasi penerus. Ini loh perjalanan sebuah anak bangsa ini. Feeling saya sekitar 5-6 ribu clipping. Ya. Dari dalam dan luar negeri itu? Campur. Tapi ada zaman-zamannya kan. Pada zaman ini begini, pada zaman ini begini. Gitu. Dan yang paling dahsyat ya tahun 60 sampai 70 saat meninggalnya itu kan ada gerakan bisa dilihat politik dan lain-lain di situ kan sampai Bung Karno jatuh misalnya. Sebenarnya kalau diteruskan ada setelah meninggal itu ada lagi data-data tentang Bung Karno. Tapi kita stop lagi di situ. Karena ini baru satu-satunya dan pertama kali dipublish 15 jilid dan yang nyimpen Dokter Ketut
Putra Sedana. Cuma 2 jilid, dua kopi. Satu akan dijadikan di museum dan satu lagi mungkin dihadiahkan kepada keluarga besar Bung Karno. Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Ensiklopedia Soekarno ini pun diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi generasi muda bahwa Buleleng memiliki tokoh penting yakni Bung Karno, juga agar generasi muda mengetahui bahwa Bung Karno yang merupakan pencetus ideologi negara yaitu Pancasila. Sampai saat ini masukan yang hormati Pendingsir Bapak Jero Mangku Suwardana, Bapak Jero Mangku Arsana, juga Bapak Krian. Ensiklopedia ini sempat mati suri dan ternyata tiba-tiba bisa hidup oleh orang-orang Buleleng justru. Artinya apa? Bahwa begitu banyak ketika kita bicara mengenai seorang tokoh Bung Karno masih terpendam. Dan hari ini dibangkitkan lagi dan dimunculkan lagi berupa buku yang nanti akan terus berlanjut berseri. Ini penting buat kita di Buleleng, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena Indonesia mencatat, sejarah dunia juga mencatat bahwa kelahiran seorang tokoh dan mantan presiden pertama Republik Indonesia ini berdarah Buleleng. Ibunya dari Baliagung. Generasi harus meneruskan semangat dan kobaran api semangat perjuangan Bung Karno. Bagaimana pada saat masa penjajahan, sekarang kita dalam masa teknologi dan berjuang terus demi jayanya Indonesia. Dan itu dari Baliagung. Dari Singaraja Bali, Tim Liputan Sinar Timur TV.